Ledakan itu menghancurkan langit Gaza. Tepat saat Rahmat menatap kamera terakhir yang masih menyala dengan darah menetes dari dahinya dan suara bocah-bocah yang tak sempat diselamatkan bergema di belakangnya. 5 menit kemudian, dunia berubah. Data-data rahasia tersebar, wajah-wajah penguasa dipermalukan, dan nama 7 preman Tanah Abang yang dulu dibenci berubah menjadi legenda yang tak diduga. Tapi satu pertanyaan tak pernah dijawab dengan pasti. Kenapa seorang mantan kriminal jalanan dan mantan tentara bayaran memilih mati untuk membela tanah yang bahkan bukan miliknya? Dan lebih jauh lagi, apa sebenarnya yang mereka lihat di mata bocah penjual tisu di persimpangan Jakarta hingga memutuskan melakukan langkah paling gila dalam hidup mereka? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Langit Jakarta menggantung kelabu di atas Tanah Abang siang itu. Udara panas, tapi jalanan tetap ramai. Klakson beradu, asap mengepul dari warung kaki lima. Orang berlarian membawa plastik besar berisi pakaian grosiran. Semua serba cepat, Ya, Ma. keras. Di tengah keramaian itu, ada 7 preman berdiri berjajar di ujung gang, seperti singa lapar menjaga wilayah kekuasaannya. Mereka tak banyak bicara, hanya duduk di kursi plastik merah yang sudah patah kakinya, memandangi lalu lalang manusia dengan mata setajam silet. Nama mereka tak asing di telinga para pedagang. Anton, si kepala kelompok, tubuh besar, bekas luka di pipi kiri, dan suara serak seperti tembakau terbakar. Bule, berambut pirang hasil bleaching murahan, senyumnya menyeringai seperti tak pernah tulus. Komar, tangan kanan Anton, terkenal paling cepat naik darah. Jabber, tubuh kurus dengan tato ular melilit leher. Tak banyak bicara, tapi sekali marah, habis. Lulung, mantan narapidana yang lebih suka minum ciu ketimbang makan nasi. Ucok, si pembuat lelucon kotor yang sering jadi bahan tertawaan, meski tawanya menyuk. Dan terakhir, Rahmat, yang paling misterius, pendiam, matanya dalam, selalu memakai topi hitam, menunduk, seolah ingin menghilang dari dunia. Mereka adalah penguasa jalan. Setiap pedagang tahu, jika tak ingin barangnya hilang, harus berbagi rezeki. Tak ada yang berani melawan. Sekalipun, tapi hari itu, segalanya berubah. Hujan turun tiba-tiba. Deras, tak ada tanda. Seperti kemarahan Tuhan yang meledak dari langit. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Warung ditutup paksa, barang-barang diseret agar tak basah. Namun, di tengah jalan becek yang mulai tergenang, seorang bocah berdiri diam. Tubuhnya kecil, baju lusuh, rambutnya lepek, menempel di dahi. Tangannya menggenggam tisu lusuh yang dibungkus plastik bening. Mulutnya menggigil, tapi matanya menatap lurus ke depan. Bang, beli tisu. Bang, buat emas saya. Sakit, suaranya hampir tak terdengar, tenggelam dalam gemuruh hujan dan deru kendaraan. Ucok yang dari tadi menggigit batang rokok melirik. Tuh anak, gila apa? Hujan gini masih jualan? Kasihani. Gumam Lulung. Anton tidak bereaksi, hanya menghisap rokok dalam-dalam, lalu memuntahkan asap ke langit. Bang, beli tisu. Bang, bocah itu berjalan pelan, menghampiri setiap orang di tepi jalan. Tak satu pun menggubris, sebagian malah membentak. Bahkan ada yang mendorong tubuh kecilnya hingga jatuh ke genangan air. Tapi bocah itu bangkit, berdiri lagi, menatap ke depan, melanjutkan langkah. Ucok berdiri. Gue beli dah. Kasihan banget tuh anak. Duduk, Cok, bentak Komar. Nanti dibilang lo lemah. Namun tak ada dari mereka yang bisa berpaling. Mereka memandangi anak itu dalam diam. Sesuatu menggerogoti dada mereka. Entah apa, rasanya asing, seperti perih yang sudah lama tak mereka rasakan. Rahmat yang selama ini selalu diam, tiba-tiba berbisik, "Kalian ngerasa aneh gak sih?" Ucok melirik. Aneh kenapa? Anak itu, dia gak takut, dingin,
diguyur hujan, didorong orang, tapi dia tetap berdiri. Bocah gitu kok bisa segitunya ya, ucap Jabrik lirih. Kita yang segede gini, malah hidup nyusahin orang terus. Anton membuang rokok ke genangan air. Api kecilnya mati seketika. Dulu, katanya pelan, gue pernah segitu gigihnya cari duit buat emak juga. Tak ada yang menjawab. Semua terdiam. Malamnya, di pos kecil, tempat mereka biasa tidur, suasana hening. Tidak ada tawa keras dari Ucok. Tidak ada makian dari Komar. Bahkan Lulung tak menyentuh Ciu. Lo pada kepikiran juga ya, tanya bule. Anak itu ngebakar gue dari dalam, kata Jabrik. Anton berdiri, mengambil plastik isi tisu yang tadi dayam-dayam dibeli dari bocah itu. Ia menatapnya lama. Gue mau berubah, yang lain menoleh. Kaget, mulut Ucok terbuka. Komar menjatuhkan korek yang baru hendak dinyalakan. Lo mabok, cibir Komar. Gue serius, gak bisa gini terus Mar. Kita ini bukan manusia lagi. Tiap hari narik duit orang, nyakitin, mukul, ngancam. Buat apa sih? Kita hidup dari situ Ton, tapi jiwa kita mati dari situ juga, Yukak menanduk. Lo mau ngapain? Anton menatap mereka satu persatu. Gue gak tahu harus mulai dari mana. Tapi tadi, gue denger di masjid deket pasar, ada relawan yang butuh bantuan buat keluar negeri. Bantu warga Gaza, korban perang. Hah? Lulung tertawa keras. Lo mau ke Gaza? Yang di Palestina itu? Yang isinya rudal dan roket? Gue serius, sunyi. Rahmat berdiri. Aku ikut, katanya. Suaranya tegas. Ucok menyusul. Gue juga, masa kalah sama anak kecil yang jualan tisu? Satu persatu berdiri, bahkan Komar, dengan wajah kesal, akhirnya berkata, bodoh amat, asal jangan suruh gue jadi ustadz. Mereka tertawa kecil. Anton tersenyum-senyum yang sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul dari wajah kerasnya. Itu malam pertama. Dalam waktu yang sangat lama, mereka merasa menjadi manusia kembali. Malam pertama, dari langkah panjang yang akan membawa mereka lebih jauh dari sekadar genggalnya Tanah Abang. Besok paginya, mereka kembali ke tempat bocah itu biasa berdiri. Tapi dia tak ada, hanya genangan air, sisa hujan semalam, dan satu bungkus tisu yang tertinggal, taken di atas batu, seperti tanda terima kasih yang diam. Dan di dalamnya, ada secari kertas kecil, tulisannya Mairing. Jelas ditulis dengan tangan kecil. Terima kasih ya bang. Emak udah bisa makan bubur. Allah pasti sayang sama orang-orang kayak abang. Anton menggenggam kertas itu erat. Matanya berkaca. Untuk pertama kalinya, dalam hidup mereka yang keras dan berdarah, hati mereka diguncang oleh seorang bocah penjual tisu. Dan sejak saat itu, tak ada lagi kata preman di antara mereka. Hanya manusia-manusia yang ingin menebus dosa. Dengan perjalanan tak terduga, langit Jakarta tetap muram keesokan harinya. Awan menggumpal pekat, seolah enggan mengizinkan cahaya matahari masuk. Jalanan Tanah Abang tetap sibuk, tetap bising, tetap penuh hiruk-pikuk orang-orang yang berlari demi rezeki. Namun, bagi 7 orang yang kemarin melihat keajaiban kecil di tengah hujan, hari itu tak lagi sama. Mereka duduk berjajar di warung makjum tempat langganan mereka nongkrong, sambil main kartu, atau sekadar mengisi waktu dengan makian. Tapi pagi itu, tak ada satupun dari mereka yang menyentuh kartu. Tak ada juga suara gaduh, atau umpatan kasar seperti biasanya. Bahkan, si Ucok yang biasanya cerewet, kali ini hanya menatap kosong ke dalam gelas plastik berisi kopi hitam murahan. Dia nggak ada lagi di tempat biasa, kata Komar akhirnya, memecah keningan. Anak itu, sambung Lulung pelan, bocah tisu. Anton mengangguk. Ia menyimpan lipatan kertas kecil dari si bocah di saku bajunya, seperti jimat. Mungkin udah pindah tempat, atau maknya udah baikan. Mungkin. Jabrik mengangguk pelan. Rahmat menatap mereka satu-satu. Tatapannya dalam. Q, udah dapat alamat tempat pelatihan relawan. Ada ustadz yang buka cabang relawan sipil buat ke Gaza. Tapi harus daftar sekarang, karena seleksi cuma seminggu. Ucok meneguk kopinya cepat, seperti mencoba mengusir keraguan dari mulutnya. Jadi, serius nih,
kita beneran mau daftar. Gue serius, ujar Anton mantap. Ini bukan soal gaya-gayaan, ini satu-satunya cara gue bisa ngebayar semua dosa gue. Bule menyandarkan punggung ke dinding, menyilangkan tangan. Dulu, kita jagoan di Tanah Abang. Tapi lo tahu nggak, setiap malam, gue mimpi dikejar orang yang pernah gue pala. Anak kecil, ibu-ibu, bapak tua, gue, kata Jabrik. Setiap malam dengar suara orang minta ampun, suara yang cuma gue dengar. Pesape, mereka terdiam. Hening yang tidak aneh bagi mereka, tapi kali ini hening yang penuh beban, penuh luka, penuh masa lalu. Hari itu, 7 preman Tanah Abang meninggalkan pos mereka untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, bukan karena ditangkap polisi, bukan karena dikejar ormas saingan, tapi karena panggilan hati. Ustadz yang mereka temui bernama Ustadz Zaki, seorang pria kurus, berwajah teduh, yang pertama kali melihat mereka dengan pandangan waspada. "Maaf, kalian dari mana?" tanyanya pelan. Anton maju. "Kami dari Tanah Abang. Ustadz, kami dengar ada pelatihan relawan. Kami mau ikut." Ustadz Zaki memandangi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari jaket kulit dekil, tato-tato di leher, hingga bekas luka dan mata merah yang masih tampak dari malam-malam bergadang. "Kalian yakin ini bukan main-main?" tanyanya lagi. Rahmat maju. "Kami serius, dan kami siap mulai dari bawah." Ustaz Zaki diam sejenak, lalu mengangguk. "Kalau begitu, kalian datang ke tempat yang tepat. Tapi saya harus jujur, ini bukan pekerjaan gampang. Ini bukan wisata rohani. Di sana, kalian akan lihat darah, tangis, kehilangan. Ini bukan hanya soal membantu, tapi soal bertahan hidup." Komar menyeringai. "Bertahan hidup? Itu makanan harian kita, Ustadz." Ucok terkekeh, meski gugup. "Tapi ya, semoga nggak sampai dimakan." Mereka tertawa kecil, tawa yang canggung, tapi cukup untuk membuat Ustadz Zaki tersenyum. Pelatihan dimulai 2 hari setelahnya. Mereka diberikan jaket abu-abu bertuliskan "Relawan Kemanusiaan" dan dikumpulkan bersama puluhan peserta lain dari berbagai kota. Ada mahasiswa, guru, dokter muda, bahkan mantan reporter perang. Tiba-tiba, mereka merasa kecil, terkucil. Hari pertama pelatihan dimulai dengan materi dasar. Cara mengangkat korban luka, komunikasi dalam zona bahaya, dan penanganan darurat. Anton yang terbiasa menggenggam besi, kini harus belajar membalut luka. Komar, yang biasa meninju, kini diminta menenangkan korban trauma. Berantakan, parah. Ucok malah menjatuhkan tandu ketika diminta mengangkat korban simulasi. "Kakak ini gimana sih? Korban bisa mati beneran," tegur pelatih dengan keras. Ucok garuk-garuk kepala, namanya juga baru belajar. Tertawa, tapi kecut. Malam kedua, mereka duduk di teras asrama pelatihan. Angin malam lembut, tak seperti kerasnya pasar. Di langit, bintang bertaburan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka merasa damai. "Lo nyangka nggak, Cok, kita bakal di sini?" tanya bule pelan. Ucok mengangguk. "Gak pernah nyangka, tapi ternyata gak ada salahnya kita nyoba jadi orang baik." Jabrik menyahut. "Gue kadang mikir, dosa kita tuh udah kebanyakan. Ini semua cukup gak sih?" Anton menjawab, "Yang penting kita mulai. Allah yang nilai sisanya." Lulung menyandarkan kepala ke dinding. "Gue cuma pengen satu hal." "Apa?" "Nanti gue mati, jangan mati sebagai preman." Hening. Kali ini, hening yang hangat. Di kamar asrama, Rahmat duduk paling ujung. Ia membuka ransel kecilnya. Di dalamnya, ada foto tua seorang perempuan dan anak kecil. Ia menyentuh wajah di foto itu dengan lembut, lalu melipatnya perlahan. Matanya menatap langit-langit. Gelap, tenang, tapi pikirannya penuh rencana. Waktunya akan datang. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun ada sesuatu dalam intonasinya dingin. Terlalu dingin, bahkan untuk seseorang yang baru saja bersumpah ingin berubah. Esoknya, pelatihan semakin keras.
Mereka harus merangkak di bawah kawat berduri, lari dalam simulasi serangan udara, hingga diajarkan membedakan suara senjata. Dan anehnya, Rahmat tak pernah kesulitan. Dia tahu semua jenis senjata, tahu teknik bertahan, tahu cara mengatur nafas saat mengangkat tubuh berat. Komar menatapnya curiga. Mat, lo dulu mantan apaan sih sebenarnya? Rahmat hanya tersenyum. Cuma, orang yang pernah belajar dari jalanan juga Yukok main sebor. Jalanan mana tuh? Mosul apa Baghdad? Semua tertawa, tapi Rahmat tetap diam. Senyumnya tak sampai ke mata. 7 preman dari Tanah Abang. Kini, mereka sedang belajar menjadi manusia. Belajar merawat luka, bukan menambah luka. Belajar memahami penderitaan, bukan menciptakan penderitaan. Dan semua itu berawal dari sebungkus tisu basah yang pernah berdiri menantang derasnya hujan. Matahari pagi menyembul malu-malu di balik pepohonan. Udara masih basah oleh embun. Di halaman pelatihan, deretan relawan sudah berkumpul. Wajah-wajah penuh semangat. Meski tubuh letih setelah hari-hari keras sebelumnya. Tapi 7 orang yang dulu diduluki tuyul-tuyul Tanah Abang tetap tegap berdiri, berbaris rapi di ujung kanan. Keringat mengalir, tapi mereka tak mengeluh. Luka lecet di tangan dan lutut tak mereka hiraukan. Justru luka itu terasa seperti penghargaan, karena untuk pertama kalinya mereka terluka karena berbuat sesuatu yang benar. Pagi itu, pelatihan diisi oleh sesi kemanusiaan dalam tindakan. Para relawan diminta menyiapkan makanan hangat dan membagikannya ke rumah ramah warga sekitar, terutama lansia dan anak-anak jalanan. Simulasi ini dirancang agar para relawan merasakan langsung kerja lapangan, meski hanya di pinggiran kota. Anton mendapat tugas di dapur lapangan. Ia kebagian membuat bubur kacang hijau. Ironis ya, gumamnya sambil mengaduk panci besar. Dulu gue paling sering ngancam abang-abang bubur di Tanah Abang buat setor uang keamanan. Sekarang gue malah bikin bubur sendiri. Yukok yang sebak membungkus makanan di sampingnya tertawa. Hidup emang aneh bang. Tapi bubur lo harum juga tuh. Kayaknya lo cocok buka warung kalau gagal ke Gaza nanti. Gagal? Komar menoleh tajam. Gue udah mandi tiap pagi demi lolos ke Gaza. Kalau sampai gagal, mending gue balik ngamen pakai pentungan. Jangan gitu Mar, sahak jebrek. Gue udah kebayang tuh, sujud di tanah Gaza, lihat anak-anak di sana, terus giup mereka. Gue pengen ngerasain damai yang sesungguhnya. Bule mengangguk setuju. Gue juga, gue pengen buktikan ke diri sendiri kalau gue bukan cuma bangsat pasar. Sore harinya, mereka membagikan bubur ke ganggang sempit sekitar markas pelatihan. Anak-anak kecil bersorak senang, ibu-ibu tersenyum haru, lansia meneteskan air mata saat melihat wajah-wajah keras para mantan preman menyodorkan makanan dengan tulus. Ini dari kalian nak? Tanya seorang nenek dengan suara serak. Anton menunduk hormat. Iya nek, semoga doanya buat kami sampai ke langit ya. Sang nenek mengangguk, lalu merangkul tangan Anton dan menciumnya pelan. Anton tercekat, matanya berair. Tangannya yang dulunya digunakan untuk memukul dan mencuri kini dicium karena membawa kebaikan. Ia tak sanggup berkata apa-apa, hanya mematung, tenggelam dalam perasaan asing yang selama ini ia tolak rasa bersalah dan harapan. Malam itu, mereka kembali ke asrama dalam diam. 7 orang yang biasanya ramai dengan lelucon kasar dan umpatan jalanan kini hanya saling menatap, tatapan yang cukup untuk mengatakan segalanya. Mereka sudah berubah. Bukan karena pelatihan, bukan karena pelatih, tapi karena pengalaman melihat tawa anak kecil yang makan bubur dengan lahap, melihat mata tua yang menatap mereka seperti cucunya sendiri. Itu tak bisa dibeli, tak bisa dibohongi. 2 hari kemudian, saat pelatihan mendekati akhir, Ustaz Zaki mengumpulkan semua peserta. Besok pagi, kita akan umumkan nama-nama yang lolos untuk gelombang pertama pemberangkatan ke Gaza. Tapi ingat, ini bukan soal siapa yang paling kuat. Ini soal kesiapan hati. Gaza bukan tempat bermain. Gaza adalah tempat di mana keteguhan diuji, bukan kekuatan. Ucapan itu menyisakan ketegangan. Semua relawan saling melirik. Ada yang gugup, ada yang berdoa diam-diam. Komar mencolek Rahmat.
Lo yakin kita bakal lolos semua? Rahmat menjawab tanpa menoleh. Kalau takdir berkata, ya, maka tak ada yang bisa menolak. Jawaban yang terdengar seperti filosofi, tapi Komar tak terlalu peduli. Ia hanya ingin bisa membantu, meski satu anak saja, di tanah yang jauh dan penuh derita itu. Malam itu, 7 preman duduk melingkar di halaman belakang. Langit berbintang. Angin malam sejuk mengusap wajah mereka. Kalau kita lolos, ujar bule. Dan sampai di Gaza, hal pertama yang mau lo lakuin apa? Lulung menjawab duluan. Gue pengen sujud di tanahnya. Gue pengen minta ampun langsung di tempat yang tiap hari dizalimi. Ucok berkata pelan. Gue pengen cari anak-anak, biar mereka tahu masih ada orang jahat yang bisa jadi baik. Jabrik tersenyum. Gue pengen tulis surat buat Alif, bocah penjual tisu itu. Gue pengen dia tahu, gara-gara dia, hidup kita berubah. Anton mengangguk. Don't go. Pengen bantu semampu gue. Kalau ini akhir hidup gue, biarlah gue mati bukan karena tawuran, tapi karena menolong. Mereka semua menoleh ke arah Rahmat, tapi Rahmat tak bicara. Ia hanya menatap langit, matanya tajam, pikirannya jauh, terlalu jauh. Pagi pun tiba. Halaman, lapangan penuh dengan relawan. Ustaz Zaki membawa map besar. Semua mata menatapnya penuh harap. Saya akan sebutkan 20 nama yang lolos dan siap berangkat gelombang pertama ke Gaza minggu depan. Suasana hening dan sot nama-nama itu dibacakan satu persatu. Anton bin Rusti, Komar bin Subeki, Jabrik bin Tamrin, Lulung bin Arif, Ucok bin Parningotan, Bule bin Saiman, Rahmat bin Hening. Ustaz Zaki terdiam sejenak, bibirnya bergerak-gerak, seolah menahan sesuatu. Rahmat bin Hasan, ketujuhnya lolos. Mereka saling menatap, tak percaya, tersenyum lebar. Ucok melompat kecil, Komar memeluk Jabrik erat-erat. Lulung bersujud di tanah, Anton menggenggam erat jaket relawan mereka. Namun, di tengah kegembiraan itu, Rahmat tetap diam. Ia hanya berdiri, matanya menerawang, dan sesaat, senyumnya muncul. Tapi bukan senyum bahagia, senyum yang berbeda. Seperti seseorang yang tahu, ia sedang menuju rencana yang tak diketahui orang lain. Malamnya, sebelum tidur, Rahmat duduk sendirian di balkon. Ia membuka ponselnya, membuka satu aplikasi terenkripsi, mengetik satu kalimat. Semua sudah masuk. Tahap berikutnya segera dimulai. Lalu, ia matikan layar dan menatap langit. Langit yang sama yang akan mereka lihat nanti jika selamat di Gaza. Tapi satu hal pasti, langit itu akan menjadi saksi bahwa perjalanan ini tak sesederhana bubur kacang hijau dan tiket keberangkatan. Karena bagi Rahmat, ini bukan misi kemanusiaan, ini pembalasan. Semenjak pengumuman kelolosan mereka sebagai relawan gelombang pertama ke Gaza, suasana di pelatihan berubah drastis. Para peserta lain mulai memandang 7 preman Tanah Abang itu dengan kombinasi rasa kagum dan rasa curiga. Bukan karena mereka kasar, tidak, justru selama pelatihan, tak satu pun dari mereka membuat masalah. Tapi karena siapa yang percaya bahwa sekelompok preman dengan sejarah berdarah bisa tiba-tiba jadi pahlawan kemanusiaan. Hari itu, seorang relawan bernama Dian, mahasiswa jurusan kedokteran dari Bandung, berani bertanya langsung saat makan siang di kantin. Maaf Bang Anton, beneran nih, kalian serius mau ke Gaza, bukan cuma iket-ikatan atau nyari sensasi? Anton mendongak perlahan, sendok di tangannya berhenti mengaduk kuah kari. Matanya menatap Dian dengan tenang. Serius, Dian menggigit bibir bawahnya. Tapi latar belakang abang ngebeng semua itu. Ucok tersenyum miring. Maksud lo, kita semua dulunya sampah? Dian gugup. Enggak, bukan begitu. Enggak apa-apa, potong Komar. Kita sadar kok, kita dulu bangsat. Tapi justru karena itu, kita tahu gimana rasanya jadi orang yang disalahin terus, diinjak, dihakimi. Bule menimpali. Dan sekarang, kita mau ngerasain jadi orang yang diperjuangkan. Biar tahu, rasa sakit itu bisa disembuhkan. Dian tertunduk. Ia tak menjawab, tapi wajahnya melunak. Mungkin, di hatinya mulai tumbuh benih pengertian. Namun, tak semua punya hati selembut itu.
Malam harinya, seorang relawan senior bernama Bayu, mantan reporter perang yang pernah ditugaskan di Lebanon, bicara langsung pada Ustaz Zaki. Ustadz, saya hormati keputusan panitia, tapi izinkan saya jujur, 7 orang itu, saya rasa tidak layak diberangkatkan. Ustaz Zaki mengerutkan dahi. Kenapa begitu, Bayu? Mereka tidak punya pengalaman medis, tidak tahu etika diplomatik, dan, mohon maaf, riwayat mereka, preman, penjahat pasar. Zaki menatapnya dalam. Apa menurutmu masa lalu tak bisa berubah, Bayu? Bisa, tapi tidak dalam seminggu. Zaki menghela napas. Lama. Dalam. Saya tahu kamu bicara karena niat baik, tapi Gaza bukan hanya tentang kemampuan teknis. Di sana, yang paling dibutuhkan adalah hati yang siap menderita bersama orang lain. Dan saya melihat itu di mata mereka. Bayu tak membalas. Ia menunduk, tapi benih keraguan masih tertinggal di dadanya. Keesokan paginya, sebuah kabar kecil menyebar cepat. Salah satu dari 7 preman itu, dulunya mantan napi kasus pembunuhan. Meski tidak disebutkan siapa, bisikan itu sudah cukup membuat suasana panas. Ucapan-ucapan lirih terdengar saat mereka lewat. Ngeri juga ya, kalau mereka ngamuk di lapangan gimana? Jangan-jangan ini cuma akal-akalan untuk kabur dari kasus. Ucok menggertakkan gigi. Bang, gue sumpah, sekali lagi mereka ngomong kayak gitu, gue pentung pakai sendok nasi. Kak, kata Anton menahan. Kita bukan itu lagi, kita bukan preman lagi, tapi harga diri, Bang. Justru karena harga diri, kita tahan. Kita buktikan, bukan balesin. Ucok mengalihkan pandangan, tapi dalam diamnya, ia mengerti. Hari itu juga, mereka diminta melakukan kunjungan sosial ke sebuah panti asuhan. Ini adalah sesi terakhir sebelum pemberangkatan. Panti itu kecil, terletak di pinggir kota. Penghuninya, anak-anak korban kekerasan dan perdagangan manusia. Saat mereka masuk, anak-anak langsung merapat ke dinding. Beberapa bahkan memeluk tiang. Ketakutan. Ucok mengangkat tangan. Kita nggak galak kok, tapi wajahnya sendiri terlalu sangar untuk dipercaya. Lulung berjongkok, menunjukkan permen. Ayo, kita main bareng. Anak-anak tetap diam, menunduk. Tak satu pun mendekat. Namun, seorang anak laki-laki kecil dengan kepala pelontos perlahan mendekat. Matanya tajam. Usianya tak lebih dari 9 tahun. Ia menatap Rahmat yang sedang duduk di pojok ruangan. Tak banyak bicara. Om. Rahmat menoleh. Anak itu mendekat. Om pernah bunuh orang ya? Semua membeku. Anak-anak lain menatap ngeri. Para pengurus menoleh gugup. Para relawan membeku. Tapi Rahmat tetap tenang. Pernah, jawabnya lirih. Jantung orang-orang di ruangan seolah berhenti berdetak. Tapi anak kecil itu tersenyum. Berarti Om mengerti rasa kehilangan. Sama kayak aku. Rahmat menatap anak itu. Lalu perlahan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus. Anak itu meraih tangannya, menuntunnya ke pojok. Dan Rahmat duduk di lantai, bermain Lego dengan bocah itu. Tanpa kata, tanpa suara, tapi penuh makna. Anak-anak lain mulai mendekat. Lalu satu persatu, memeluk, tertawa, bermain. Ucok menatap adegan itu sambil mengusap mata. Gila, si Rahmat tuh, gumamnya, gak pernah ketawa, tapi bisa bikin anak-anak percaya padanya. Komar menepuk pundaknya, mungkin karena hatinya pernah hancur. Malam harinya, Rahmat duduk di jendela kamar. Angin malam menerpa wajahnya. Di tangannya, sebuah foto lusuh yang terus ia bawa kemanapun pergi. Ia menatapnya dalam. Maaf, aku terlambat jadi baik tapi sekerong. Aku akan pergi ke tempat mereka dulu dibantai. Aku akan mengakhirinya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Namun, nadanya penuh tekad, penuh dendam, penuh misi yang tak diketahui siapapun. Beberapa hari lagi mereka akan berangkat. Tiket, paspor, dan perlengkapan hampir siap. Tapi satu hal belum mereka siapkan sepenuhnya. Kepercayaan dari dunia.
Tapi mungkin mereka tak butuh itu. Mereka hanya butuh saling percaya satu sama lain. Dan tentu saja mereka masih belum tahu bahwa di balik misi ini ada satu rahasia yang akan mengguncang mereka semua. Hari keberangkatan semakin dekat. 3 hari lagi, 7 nama dari Tanah Abang itu akan melangkah ke negeri yang jauh, tanah yang penuh luka, penuh sejarah, penuh penderitaan. Tapi sebelum kaki mereka benar-benar berpijak di Gaza, satu gerbang harus mereka lewati lebih dulu. Gerbang perubahan jiwa. Pagi itu, Ustaz Zaki mengajak mereka ke masjid kecil di pinggir kota. Tempat yang tenang, dikelilingi pohon tinggi dan suara burung yang bersahutan. Tak seperti hiruk-pikuk Tanah Abang. Di tempat itu, waktu seperti melambat. Di sana, bukan pelatihan fisik yang diberikan, bukan lagi cara menolong korban luka atau menghindari peluru nyasar, tapi pelatihan jiwa. Mereka duduk bersila, berhadapan dengan seorang pria tua berambut putih panjang, berjubah lusuh, namun matanya tajam menembus dada. "Namaku Salman," katanya lembut. "Aku bukan pelatih, bukan tentara. Tapi aku pernah kehilangan anak, istri, dan tanah tempatku lahir. Aku tahu rasa hancur yang tak bisa disembuhkan dengan obat atau kata-kata." Ucok yang biasanya santai, mendadak duduk lebih tegak. Komar menahan napas. Jabrik bahkan mengusap pelan bekas luka di lengan kanannya. "Jika kalian ingin menolong Gaza," lanjut Kiai Salman, "maka mulailah dengan menolong dirimu sendiri dulu. Siapa di antara kalian yang masih menyimpan dendam?" Tak ada yang menjawab. Angin berembus pelan. Tunap berdesir seolah tahu pertanyaan itu lebih dari sekadar kata-kata. "Itu tantangan." "Dendam," ujar Kiai Salman lagi, "adalah belati yang kau simpan di dada. Kau pikir itu senjata, padahal itu racun." Anton menggenggam lututnya. Lulung menunduk, tapi hanya Rahmat yang tak bergeming. Wajahnya datar, matanya dingin. Setelah sesi itu, mereka diberi waktu untuk menulis satu surat terakhir, bukan untuk dikirim, tapi untuk diri sendiri. Surat yang mencatat dosa, harapan, dan janji kepada hidup. Anton menulis perlahan. "Aku pernah memukuli orang yang salah. Seorang kakek yang tak bisa bayar. Dia meninggal 3 hari setelahnya. Aku pura-pura lupa. Tapi aku tahu, itu salahku. Gaza bukan tempat pelarian, tapi mungkin tempat pengakuan." Komar menulis dengan tangan gemetar. "Maaf ibu, anakmu dulu cuma tahu caranya menampar, bukan memeluk. Kalau nanti aku nggak pulang, setidaknya aku nggak mati sebagai hewan jalanan." Ucok menulis sambil sesekali tertawa kecil, lalu menenges. "Hidup itu lucu. Dulu gue bangga jadi preman. Sekarang, gue bangga bisa bantu orang tanpa minta imbalan." Alif, bocah tisu. "Terima kasih, Rahmat." Ia tak menulis apapun. Ia hanya menatap kertas kosong, lalu melipatnya dan menyimpannya di dada. Sore itu, hujan turun pelan, gerimis kecil, seperti bisikan langit yang lembut. Mereka duduk di serambi masjid, minum teh hangat, dan memandangi halaman yang basah. 3 hari lagi, gumam Jabrik. "Lo takut, Brik?" tanya bule. Jabrik menggeleng pelan. "Gue gak takut, tapi gue ngerasa kecil. Gaza tuh besar buat orang kayak kita." Anton menepuk bahunya. "Kita gak perlu jadi besar. Cukup jadi berguna." Ucok menyisip teh, lalu menatap mereka. "Gue pengen tanya satu hal." "Mau nanya apa?" Komar balik bertanya. "Kalau suatu saat kita dipaksa milih antara menyelamatkan orang atau membalas dendam, lo pilih yang mana?" Semua terdiam. Rahmat menoleh cepat, tatapannya tajam. "Kenapa lo nanya gitu?" Suaranya pelan, tapi menusuk. Ucok menelan ludah. "Gak tahu. Gue cuma mikir, kadang niat baik bisa berubah kalau kita gak kuat nahan marah." Anton menunduk. "Itu makanya kita kesini, buat buang dendam, biar kita tahu batasnya." Rahmat berdiri. "Tiba-tiba, gue balik duluan," katanya pendek mat. Panggil Komar, tapi tak dihiraukan. Rahmat berjalan cepat ke arah kamar, menutup pintu, dan menguncinya rapat. Di balik pintu itu, Rahmat menghempaskan tubuh ke lantai. Nafasnya berat,
Wajahnya gelap. Ia membuka ransel kecilnya, mengambil satu map lusuh. Di dalamnya, foto-foto dokumentasi korban serangan militer, anak-anak yang dibantai, rumah yang hancur, semuanya hasil kamera pribadi. Ia menggeram. Matanya merah. Bibirnya bergetar saat membuka halaman terakhir. Dari map itu foto adik perempuannya. Gadis kecil, senyum lebar, berdiri di depan reruntuhan rumah. Rahmat mencium kertas itu, lalu berpesan. Mereka pikir aku ke Gaza cuma buat bantu, tapi aku ke sana buat tuntaskan janji. Aku tahu siapa pelakunya, dan aku akan pastikan dia membayar semuanya. Tangannya mengepal, tapi tak ada yang tahu, tak ada yang menduga bahwa di balik perubahan itu, Rahmat menyimpan api lama yang belum padam. Keesokan harinya, saat sesi briefing terakhir, Ustaz Zaki berdiri di depan peta besar. Ia menjelaskan jalur evakuasi, lokasi rumah sakit mitra, titik distribusi bantuan, dan cara berkoordinasi dengan relawan internasional. Semua menyimak dengan serius. Namun, mata Rahmat tertuju pada satu titik kecil di peta. Wilayah itu dilingkari, merah. Daerah paling rawan, tempat bekas pembantaian paling berdarah 1 dekade terakhir. Rahmat bergumam dalam hati. Kau pikir aku lupa tempat itu? Tidak. Aku justru mengingatnya lebih jelas dari garis tanganku sendiri. Di akhir sesi, setiap relawan diminta menyebutkan satu kalimat niat mereka. Anton berkata lantang, saya ke Gaza untuk menolong mereka yang tak pernah mendapat keadilan. Yukak Menuhat, saya ke Gaza untuk membayar semua salah saya di masa lalu. Lulung dengan suara lirih, saya ke Gaza untuk mati sebagai orang baik. Giliran Rahmat, ia menatap Ustaz Zaki. Lama, dalam. Saya ke Gaza, katanya dengan nada datar, untuk memastikan bahwa luka lama tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Orang-orang mengangguk, tak menyadari bahwa kalimat itu memiliki 2 makna. Yang satu untuk menyembuhkan, yang satunya lagi untuk menghabisi 3 hari lagi 7 preman Tanah Abang akan meninggalkan tanah kelahiran mereka. Tapi sebelum itu, satu pertanyaan terus berputar dalam benak mereka masing-masing. Apakah kita benar-benar bisa berubah atau hanya sedang menyamar jadi orang baik? Jawabannya akan ditentukan bukan oleh siapa mereka dulu, tapi oleh siapa yang akan mereka hadapi di Gaza nanti. Dan tanpa mereka sadari, Rahmat tak hanya membawa hati yang ingin membantu, ia membawa rencana yang bisa menghancurkan segalanya. Udah separuh cerita aja nih, kita peregangan dikit yuk. Biar nggak terlalu sepaneng, coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik, terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe, karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu tidak terlalu padat, tapi bagi 7 pria yang berdiri di dekat gerbang internasional, udara terasa jauh lebih berat dari biasanya. Ini bukan perjalanan biasa, bukan pula sekadar tugas kemanusiaan. Ini adalah langkah terakhir mereka menuju perubahan atau kehancuran. Ucok merapatkan jaket relawan di dadanya. Lo yakin tiket ini bukan buat tiket ke liang kubur, Bang? Anton menepuk bahunya pelan. Kalaupun iya, semoga liang kuburnya di tanah suci. Tanah suci, gumam Komar lirih. Di sana suara bom lebih nyaring dari azan. Mereka tertawa tipis, tapi tak ada yang betel-betel tertawa, karena jauh di dalam hati mereka, masing-masing tahu ini bukan misi biasa, ini perang, dan mereka bukan prajurit. Kecuali satu orang, Rahmat, duduk agak terpisah. Di tangannya, paspor dan boarding pass. Di bawah kakinya, sebuah tas kecil berisi perlengkapan. Tapi, yang paling penting, bukan itu. Di saku dalam jaketnya, tersimpan satu benda. Sebuah flash disk hitam kecil. Ia mengelus benda itu pelan, seperti mengusap kenangan. Matanya lurus menatap pesawat yang sedang parkir di landasan. Kau pikir aku datang cuma untuk menolong? Tidak. Aku datang untuk membuka mata dunia tentang siapa sebenarnya dalang di balik tragedi itu. Pesawat transit di Istanbul. Dari sana,
Mereka akan diterbangkan menuju Rafah, Mesir gerbang terakhir menuju Gaza. Selama penerbangan, relawan lain sibuk berdiskusi. Ada yang membaca peta, taktis. Ada yang belajar bahasa Arab, dasar. Tapi 7 preman Tanah Abang hanya duduk diam. Tapi malam itu, di Hotel Istanbul sebelum melanjutkan ke Mesir, sebuah rahasia mulai terkuak. Rahmat keluar kamar paling akhir. Ia membawa tas selempang kecil menuju lobi hotel, tapi ia tidak tahu. Ucok mengikutinya diam-diam. Ucok awalnya hanya iseng. Ia curiga sejak pelatihan. Rahmat terlalu pintar, terlalu teratur, terlalu tenang. Seolah-olah bukan relawan baru, tapi seseorang yang sudah tahu banyak tentang perang terlalu banyak. Ucok membuntuti sampai Rahmat memasuki warnet kecil tak jauh dari hotel. Ia mengamati dari balik jendela. Rahmat duduk, menyalakan komputer, memasukkan flash disk. Beberapa menit ia mengetik cepat, mengakses situs-situs gelap yang tak biasa digunakan orang awam. Saat itulah wajah Ucok memucat. Anjir, ini orang biasa. Ucok cepat-cepat kembali, tapi tak bicara pada siapapun malam itu. Keesokan paginya, mereka terbang menuju Rafah, Mesir. Di perbatasan Rafah, proses pemeriksaan berbelit dan melelahkan. Pihak Mesir mencurigai hampir semua barang, tapi mereka lolos satu persatu masuk ke jalur evakuasi sipil yang dijaga ketat. Saat kaki mereka menginjak pasir panas wilayah Gaza, Komar menjatuhkan diri ke tanah. Gue gak nyangka, sampai juga Lulung menahan air mata. Bocah tisu itu harus tahu kita. Beneran nyampe. Anton memeluk semua rekannya, tapi ketika ia memeluk Rahmat, ia merasakan sesuatu, bukan fisik, tapi person, seperti memeluk seseorang yang tidak berniat pulang. Tugas mereka jelas, membantu di salah satu klinik darurat, mendistribusikan makanan, dan mengevakuasi korban dari reruntuhan. Mereka dibagi 2 tim. Ucok satu tim dengan Rahmat. Ucok tak bicara soal yang ia lihat. Belum. Tapi sore itu, saat mereka selesai menyalurkan bantuan di Camp Al-Shati, mereka berdua duduk di reruntuhan masjid yang telah menjadi puing. Ucok menatap Rahmat lekat-lekat. Lo, bukan orang biasa kan? Rahmat menoleh cepat. Apa maksud lo? Gue lihat lo semalam di warnet, akses situs gelap, pakai kode enkripsi. Lo ngapain, Mat? Rahmat diam lama, sangat lama. Lalu, ia tertawa kecil. Pelan. Dingin lo, cerdas juga ternyata. Yukok main dekot, wajahnya tegang. Jawab, Mat. Jangan bikin kita semua dalam bahaya. Rahmat menarik napas panjang. Lalu berkata lirih. Gue mantan tentara bayaran. Dulu, kerja buat lembaga hitam. Tugas gue, infiltrasi, pengumpulan data, pembunuhan diam-diam. Tapi, semua berubah saat satu operasi gagal. Adik gue tewas di serangan udara. Serangan yang gue bantu rancang. Tapi pelakunya bukan yang diberitakan dunia. Ucok terdiam. Rahmat melanjutkan. Adik gue dikorbankan untuk skenario propaganda. Disalahkan ke satu pihak. Tapi gue tahu siapa sebenarnya yang mainkan semuanya. Dan gue kesini bukan cuma untuk bantu warga. Gue kesini untuk buka topeng mereka. Gue punya data, nama, video, semua. Dan gue akan kirim itu ke dunia. Dari titik ini, Ucok berdiri. Gila lo, Mat. Itu bisa bikin kita semua mati. Rahmat berdiri juga. Kalau lo mau cabut, silakan. Tapi gue udah janji, gue gak akan biarin kematian adik gue jadi statistik. Ucok menghela napas. Lo gak bilang dari awal. Gue takut lo gak ngerti. Gue ngerti sekarang, tapi kita harus bilang ke yang lain. Belum. Nanti, setelah gue upload semuanya. Malam itu, Ucok kembali ke pos tanpa bicara banyak. Tapi wajahnya berubah. Matanya penuh bayang. Dan saat semua tidur, Rahmat membuka laptop, menyambung flash disknya, dan mulai mengetik ke dunia luar. Ini bukan hanya konflik antar negara, ini pembantaian sistematis yang disembunyikan dengan rapi. Dan aku akan tunjukkan siapa yang ada di balik layar. Gaza tidak tidur malam itu. Langit merah
Suara ledakan terdengar bertubi-tubi. Beberapa drone tak berawak terbang rendah, menghantam bangunan tua dan tenda pengungsi. Bau asap, tanah terbakar, dan darah bercampur jadi satu. Di balik reruntuhan rumah, di ruang bawah tanah yang hanya diterangi cahaya senter kecil, Rahmat masih mengetik. Jari-jarinya cepat, wajahnya tenang, fokus. Ucok berdiri di dekat pintu, menjaga, meski hatinya berkecamuk. Ini terlalu gila, tapi gue juga gak bisa. Mandek. Di layar laptop, file demi file terbuka. Data-data intelijen, rekaman pertemuan rahasia, daftar aliran dana dari lembaga gelap ke kelompok bersenjata, dan bukti keterlibatan orang-orang penting dari berbagai negara dalam skema pembantaian sistematis yang disebut sebagai misi kemanusiaan. Yukok mendekat Mat. Lo yakin upload data ini sekarang? Rahmat mengangguk. Begitu gue klik kirim, dunia akan tahu Gaza bukan korban konflik, tapi panggung sandiwara politik. Dan lo, Cok, lo saksi gue. Ucok menggertak gigi. Gue bukan saksi, gue saudara lo sekarang. Tapi di pos relawan utama, yang jaraknya 2 blok dari tempat Rahmat dan Ucok, suasana mulai berubah. Anton menyadari 2 kawannya tak kembali sejak sore. Ucok gak pernah begini, gumamnya. Dia emang brengsek, tapi gak pernah tinggalin tim. Komar menimpali. Jangan-jangan mereka kena serangan. Lulung berdiri, menatap jauh keluar jendela. Atau mereka punya agenda sendiri. Jabrik menatap Anton. Gimana bang, kita cari mereka? Anton mengangguk. Kita pecah 2. Gue dan Komar cari mereka. Lulung, Brik, lo jaga sini. Kalau ada serangan, lindungi warga dulu. Lulung menjawab tegas. Siap bang. Rahmat menekan enter. Upload dimulai. Persentase berjalan. 10%, 20%. Tiba-tiba ledakan. Dinding tempat mereka berlindung berguncang keras. Laptop nyaris terlempar. Ucok memeluknya. Rahmat menarik tas berisi dokumen cadangan. Dari luar, terdengar suara teriakan dalam bahasa Arab, campur logat asing. Rahmat menoleh tajam ke Ucok. Kayaknya kita dilacak. Ucok mencabut senjata darurat pistol kecil bekas aparat yang mereka temukan dalam reruntuhan minggu lalu. Lo yakin upload lo gak bocor? Gak yakin, jawab Rahmat. Tapi file itu terhubung ke 4 server luar. Kalau satu berhasil, kita aman. Tapi malam belum selesai. Anton dan Komar menemukan mereka di reruntuhan yang sama. Ucok menoleh. Bang, lo kesini. Mereka tahu tempat ini. Komar langsung berjongkok. Siapa? Rahmat berdiri. Orang-orang bayangan. Mereka bukan militer resmi, tapi mereka yang bergerak di balik propaganda. Kalau gue ketahuan, bisa-bisa kita semua. Terdengar suara helikopter kecil. Cahaya laser menyapu atap reruntuhan. Anton menatap tajam ke Rahmat. Loh, siapa sebenarnya? Rahmat tak menjawab. Ucok yang bicara, cepat dan pendek. Dia mantan tentara bayaran. Dulu bantu operasi intelijen, tapi adiknya dibunuh dalam operasi yang dia bantu sendiri. Sekarang, dia balas semua itu. Anton membeku. Komar menatap Rahmat seakan melihat orang asing. Jadi, dari awal lu bohongin kita. Rahmat menatap mereka. Gue gak bohong. Gue bantu warga. Tapi, gue juga buka mata dunia. Anton mencengkram. Kerah Rahmat. Lo pakai kita buat tameng. Hah? Lo bawa kita ke sini biar kita jadi korban kolateral. Ucok menahan Anton. Bang, cukup. Dia bukan musuh. Musuh kita yang nyamar pakai jas rapi, duduk di ruang pendingin, tapi ngatur pembantaian. Dari jauh, Komar berteriak. Lalu sekarang apa? Kita dikejar. Data itu, nyawa kita taruhannya. Rahmat mengangkat flash disknya. Ini bukti, tapi kalau kalian gak mau ikut, gue gak maksa. Anton memandang Rahmat lama sekali, lalu berkata pelan, kalau ini satu Satania, cara lo menebus semuanya, gue ikut. Komar menghela napas. Gyujuk, tapi habis ini, gak ada lagi rahasia di antara kita. Rahmat mengangguk. Tiba-tiba peluru menghantam dinding. Bersembunyi! Teriak Ramet. 3 sosok berpakaian hitam
muncul di luar. Mereka bukan militer resmi. Gerakannya terlalu cepat, terlalu senyap. Ucok menembak balik. Anton menarik Komar ke balik tembok. Rahmat menutup laptop dan memasukkan kertas suara tembokan. Saling bersahutan. Darah. Debu. Ucapan takbir bercampur umpatan jalanan. Geng Tanah Abang melawan seperti singa. Dan di tengah peluru-peluru itu, upload file mencapai 100%, data terkirim. Rahmat berbisik lirih, "Selamat tinggal, topeng-topeng." Saat mereka berhasil kabur dari tempat itu, Rahmat terluka. Peluru menyasar lengannya. Komar membantu mengikat luka dengan sobekan kain. "Lo masih bisa jalan, Mat." Rahmat mengangguk, wajahnya pucat. Tapi matanya terang, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Anton menatap ke langit. Drone kembali muncul, tapi kali ini mereka siap. Dan untuk pertama kalinya, mereka bukan preman. Mereka adalah perlawanan di belahan dunia lain. Sejumlah akun media alternatif tiba-tiba menampilkan file dengan label Confidential, Gaza Deception. Siaran langsung dari wartawan independen mulai membacakan isi laporan. Pemerintah mulai membantah. Lembaga keamanan dunia mulai panik. Data rahasia bocor. Operasi palsu terbongkar. Dan pelakunya bukan pemerintah, tapi 7 orang dari jalanan Jakarta. Misi mereka telah berubah. Dan dunia mulai melihat bahwa di balik wajah-wajah keras, tato dan luka, ada orang-orang yang lebih jujur daripada pemimpin-pemimpin yang duduk di Menara Gading. Dan kini, mereka bukan lagi hanya 7 preman dari Tanah Abang. Mereka adalah saksi. Mereka adalah pecahan hati yang sedang menyelamatkan dunia. Dengan cara mereka sendiri. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah Gaza. Langit malam memerah. Bukan karena matahari, tapi karena nyala api. Suara sirene dan tangisan anak-anak menggema di antara reruntuhan. Angin membawa debu dan bau mesiu yang pekat menyusup ke paru-paru. Siapapun yang masih hidup di tengah kekacauan itu. 7 orang yang dulu disebut preman pasar, kini berlari. Mengangkat tubuh-tubuh kecil yang berlumuran darah. Menuntun ibu-ibu yang terisak menuju tempat perlindungan bawah tanah. Tangan mereka dulu menggenggam golok dan pentungan. Kini menggenggam luka. Menggenggam harapan. Namun di dalam dada mereka, api tak pernah padam. Ucok menahan tubuh seorang anak kecil yang tertembak di kaki. Darahnya membanjiri jaket relawan. "Tenang, Nak. Tahan ya. Jangan tidur. Jangan tinggalin Om dulu," gumamnya. Nyaris menangis. Anak itu menatap Ucok dengan mata buram. Tangan mungilnya menggenggam jaket Ucok erat. Sebelum perlahan mengendur, Ucok membeku. Matanya menatap langit. Rahangnya mengeras. "Bang, dia udah gak ada," bisik Komar yang baru datang dengan selimut sobek dari klinik darurat. Ucok berdiri, menatap reruntuhan, menatap dunia. Ada yang harus bayar semua ini. Sementara itu, Rahmat terbaring lemas di sebuah tenda kecil. Luka di lengannya makin parah. Anton dan Lulung bergantian membersihkan dan mengganti perban. Tapi Rahmat tak mengeluh. Bibirnya justru tersenyum tipis. Data udah dikirim, sekarang tinggal tunggu reaksi dunia. Anton menatapnya tajam, tapi dunia tetap diam, Mat. Mereka lihat, tapi mereka bungkam. "Kenapa?" Rahmat tertawa pahit. "Karena kebenaran terlalu mahal untuk dibeli oleh politikus." Komar masuk tergesa. Wajahnya penuh debu. "Bang, markas distribusi di sisi timur dibom habis. Semua stok bantuan terbakar." Semua terdiam. Jabrik memukul tiang tenda. "Anjing, mereka tahu. Titik-titik kita. Mereka mau musnahkan semua jalur." Ucok meludah ke tanah. "Mereka bukan perang sama tentara. Mereka bunuh bayi dan ibu." Suara tangis terdengar dari luar tenda. Lulung keluar dan melihat seorang gadis kecil duduk sendiri di antara jenazah. Tubuh ibunya tertutup debu. Marty memeluk bayinya. Lulung terdiam. Ia lalu duduk di samping gadis itu, mengusap kepalanya. "Kalau aku bisa tukar hidupku buat hidup ibumu, aku akan lakukan, Dik." Malam itu, saat hujan ringan turun, mereka duduk di dalam puing-puing masjid tua, mengelilingi satu lilin kecil
yang nyaris padam. Ucok menggertakkan gigi. Gue udah gak kuat nahan bang. Gue pengen balas. Gue pengen lawan. Anton menatapnya tajam. Balas dendam bikin lo sama aja kayak mereka. Ucok berdiri. Tapi kalau kita diam, kita korbanin anak-anak tiap hari. Lo lihat sendiri bang. Ini pembantaian, bukan perang. Komar mencoba menenangkan. Cok, kita di sini bu. Tolong. Allah. ONG. Ucok berteriak. Gue udah tolong 5 anak hari ini. 3 diantaranya meninggal. Lo masih nyebut ini bantuan? Ini neraka. Rahmat yang terbaring akhirnya bicara. Gue punya 1 lokasi lagi. Tempat terakhir yang nyimpen cadangan data dan siaran langsung. Yukak mendekat. Apa maksud lo? Kalau tempat itu bisa dipakai siaran real time ke seluruh dunia, kita bisa tunjukin semuanya. Bukan cuma data, tapi wajah, tangisan, luka, dan siapa penjahat sebenarnya. Anton menatapnya. Tapi itu pasti dijaga. Rahmat mengangguk. Dan mungkin cuma 1 dari kita yang bisa tembus. Semua terdiam. Ucok menatap Rahmat lama. Kalau lo yang pergi, lo mati. Rahmat tertawa lirih. Kalau gue mati, setidaknya gue mati bukan sebagai pengecut kisokan Paji. Mereka bagi tugas. 6 orang tetap di klinik untuk mengurus pengungsi. Rahmat ditemani Ucok bergerak ke barat, menuju gedung tua di tepi pantai Gaza. Gedung itu dulunya stasiun radio yang pernah dipakai wartawan asing. Sebelum dibom setengah mati, Ucok menoleh ke Rahmat. Lo yakin ini tempatnya? Rahmat mengangguk. Dari sini, dunia akan dengar jeritan Gaza. Tapi mereka tak tahu, ada mata-mata yang mengikuti mereka. Dari bukit jauh, senapan bidik telah mengarah. Di dalam gedung tua, Rahmat menghidupkan satu-satunya komputer yang masih bisa dinyalakan. Ucok menjaga di pintu. Detik demi detik, koneksi internet mulai tersambung. Tapi tiba-tiba, dor! Peluru menembus dinding. Ucok jatuh. Rahmat berteriak. Ucok. Ucok menggertak. Masih hidup. Pelurunya nyerempet. Rahmat panik. Ia tetap mengetik. Siaran dimulai. Layar menampilkan wajah-wajah korban, tangisan anak-anak, rekaman suara bom, dan pengakuan Rahmat. Aku adalah Rahmat Hasan, mantan tentara bayaran. Aku bagian dari sistem yang membantu operasi hitam di Gaza. Tapi hari ini, aku tidak bicara sebagai tentara. Aku bicara sebagai manusia. Lihat wajah anak-anak ini. Lihat ibu-ibu yang kehilangan anak mereka. Ini bukan perang. Ini pembantaian. Dan dunia harus berhenti pura-pura buta. Tiba-tiba, suara gemuruh muncul. Drone menyerbu. Rahmat menatap Ucok. Pergi! Gak, gue gak ninggalin lo. Rahmat mendorongnya. Gue yang bawa lo ke sini. Gue yang tanggung. Ucok terpental keluar. Drone menembakkan roket. Gedung itu meledak. Langit Gaza kembali memerah. Dan di dalam reruntuhan, Rahmat hilang. Ucok ditemukan beberapa jam kemudian oleh Anton dan Komar. Luka-luka di tubuhnya serius, tapi ia tetap hidup. Saat sadar, ia hanya berbisik satu hal. Rahmat berhasil. Di belahan dunia lain, video Rahmat menyebar cepat, trending di seluruh platform. Para pemimpin terguncang. Publik internasional mulai bergerak. Protes pecah di banyak negara. Dan di tanah Gaza, para preman Tanah Abang berlutut menatap reruntuhan gedung siaran dengan mata basah dan dada yang bergemuruh. Rahmat bukan lagi kawan. Langit Gaza pagi itu, anehnya, berwarna biru cerah. Tak ada bom, tak ada drone, tak ada sirena. Hanya suara angin yang berbisik pelan, seakan alam sendiri sedang berduka. Ucok duduk di atas pasir, dengan kaki yang diperban dan wajah penuh luka. Di sampingnya, Anton, Komar, dan Lulung berdiri diam. Mereka memandang ke arah reruntuhan stasiun siaran bekas. Ledakan besar yang menelan Rahmat malam sebelumnya. Tak ada tubuh yang ditemukan. Tak ada jasad, hanya serpihan peralatan elektronik, serpihan dinding, dan potongan flash disk yang meleleh. Ucok mencengkeram tanah, menangis tanpa suara. Lo janji, Mat, kita pulang bareng. Lo janji. Hari itu,
Berita tentang Rahmat menyebar ke seluruh dunia. Video siarannya direkam ulang oleh puluhan media alternatif. Cuplikan wajahnya, darah yang menetes dari kening, tangannya yang gemetar, sambil menunjuk kamera semuanya, ditampilkan dengan caption besar. Pengakuan yang membuka dunia, negara-negara mulai bereaksi. Beberapa mengutuk keras, beberapa menyangkal mentah-mentah. Tapi rakyat biasa, jutaan orang di berbagai belahan dunia turun ke jalan. Membawa poster wajah Rahmat, membawa foto-foto korban perang, membawa semangat untuk bersuara, langit tak lagi diam. Dan semua itu dimulai dari seorang mantan preman Tanah Abang. Di kamp pengungsian Gaza bagian tengah, para relawan bekerja tanpa henti. Anton mengambil alih koordinasi logistik. Komar fokus mengurus anak-anak. Jabrik membantu mengangkat jenazah korban terbaru dari puing-puing. Lulung menjadi tangan kanan dokter lapangan. Tapi tak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa melupakan Rahmat. Sampai pada suatu sore, seorang anak laki-laki berlari ke arah tenda Anton sambil berteriak, Pak, ada yang ngasih surat dari orang asing." Anton menyambut anak itu dan membuka surat yang digulung rapi. Ditulis tangan dengan tinta hitam di kertas kasar. Tulisan itu khas, tegas, rapih. Anton, Ucok, Komar, Lulung, Jabrik. Kalau kalian baca ini, berarti gue masih hidup atau pernah hidup cukup lama untuk menulis ini. Gue tahu, keputusan gue nekat. Tapi itu bukan pengkhianatan. Gue gak pernah anggap kalian alat. Kalian adalah saudara. Yang gue lakukan bukan demi balas dendam, tapi demi dunia yang gak terus-terusan dibohongi. Maaf karena harus berbohong sejak awal. Tapi kadang, kebenaran perlu disembunyikan sampai waktunya tepat. Kalau nanti kita ketemu lagi, gue akan traktir kalian kopi di Tanah Abang. Tapi kalau enggak, anggap aja gue udah pulang duluan. Bukan ke Indonesia, tapi ke tempat yang lebih damai. Rahmat, mata Anton berkaca-kaca. Ia memeluk surat itu. Ucok menangis keras. Komar meninju pasir. Lulung menatap langit. Lo lihat kan, Mat, langit hari ini enggak berisik. Mungkin buat ngasih lo tidur sebentar. Beberapa hari kemudian, wartawan dari media internasional pertama berhasil menembus Gaza dan mewawancarai tim relawan Indonesia. Saat ditanya siapa tokoh utama dalam kebocoran data besar itu, Anton menjawab tenang. Dia bukan tokoh utama, dia bukan pahlawan tunggal, dia hanya manusia yang pernah jahat dan memilih untuk tidak tinggal diam lagi. Wartawan itu terpaku. Kemudian bertanya, "Apa yang akan kalian lakukan setelah ini?" Ucok yang menjawab, "Kami akan terus bantu. Karena Gaza bukan sekadar konflik politik. Gaza adalah cermin, Bang. Cermin dari semua luka yang dunia pura-pura nggak lihat. Misi mereka belum selesai. Tapi identitas mereka telah berubah. Dunia yang dulu memandang mereka sebagai pecundang. Pasar kini tahu bahwa bahkan dari gang sempit dan lorong gelap, cahaya bisa lahir. Mereka tak lagi disebut 7 preman dari Tanah Abang. Mereka sekarang dikenal sebagai 7 pendobrak diam. Pendobrak sunyi yang membuka suara dunia. Dan suara itu, sekali terdengar, tak akan pernah dibungkam lagi. 2 bulan telah berlalu. Musim panas di Gaza mulai berubah. Langit tak lagi merah seperti minggu-minggu sebelumnya. Walau sisa perang masih tercium di setiap sudut, tapi kini terdengar lebih banyak suara tawa anak-anak. Suara azan yang kembali berkumandang dari masjid yang dibangun dari puing-puing. Dan suara langkah kaki dari orang-orang yang memilih untuk tetap bertahan. Termasuk 5 pria dari Tanah Abang. Anton, Ucok, Komar, Lulung, dan Jabrik memutuskan untuk tetap tinggal. Bukan karena mereka tak bisa pulang, tapi karena hati mereka belum selesai bekerja. Sebuah bangunan kecil berdiri di tepi kamp pengungsian Khan Yunis. Di dindingnya tergantung papan kayu bertuliskan, "Pos Relawan Rahmat Hassan, Indonesia untuk Gaza." Bangunan itu dibangun dari situ sese, rumah warga yang sudah tak terpakai. Tapi di dalamnya ada senyum, ada perban, ada nasi bungkus, ada buku untuk anak-anak. Dan di tembok dalam tergantung potret wajah Rahmat, tersenyum dengan mata tajam yang dulu sering diam, tapi kini berbicara untuk seluruh dunia. Hari itu, Komar mengangkat seorang anak kecil ke atas bahunya. "Siapa yang paling tinggi di Gaza?" teriaknya.
Anak-anak tertawa, memukul-mukul kepala Komar yang besar. Lulung duduk di dekat mereka, membacakan buku cerita dengan bahasa Arab terbota-bota yang kadang keliru, tapi justru membuat semua anak terpingkal. Jabrik mengangkat galon air untuk dapur darurat, sementara Anton mengatur logistik dari handphonenya yang retak, dan Ucok duduk sendirian di dekat pagar kawat berduri. Di tangannya, sebuah kotak kayu kecil berisi potongan flash disk yang pernah dibawa Rahmat. Ia menatapnya lama, lalu bicara pelan. Lo gak mati sia-sia, Mat. Lo bikin dunia ngelihat apa yang selama ini disembunyikan, dan lo bikin kami semua jadi manusia beneran. Sebulan kemudian, mereka akhirnya kembali ke Jakarta. Hanya 5 orang, dengan ransel lusuh, tanpa selempang, tanpa sambutan besar. Tapi saat kaki mereka menginjak terminal Tanah Abang, kerumunan kecil menyambut mereka. Orang-orang pasar, tukang parkir, emak-emak pengunjung lama, tukang es kelapa, anak-anak kecil yang dulu sering mereka bentak yukapan-yukapan, muncul dari segala arah. Bang Anton, kami lihat lo di TV. Bang Ucok, lo bener-bener ke Gaza ya? Bang Komar, kami bangga sama lo, Bang. Rahmat mana, Bang? Pertanyaan terakhir membuat suasana mendadak senyap. Ucok melangkah maju. Ia berdiri di atas tumpukan peti, menatap semua yang hadir, lalu membuka kotak kecil berisi potongan flash disk itu. Ia angkat tinggi. Ini yang tersisa dari Rahmat Hasan. Dia bukan pahlawan dalam definisi buku sejarah. Dia cuma orang yang pernah salah, lalu memutuskan untuk benar. Dan kalau lo semua pengen hargai perjuangannya, jangan tinggal diam lagi kalau lihat ketidakadilan. Karena dunia bukan kurang orang pintar, tapi kurang orang yang berani. Tepuk tangan meledak, isak tangis pecah, beberapa orang berpelukan. Dan di antara kerumunan, ada seorang bocah kecil, Kanjol Tisu, yang berdiri menatap mereka dengan mata berkoka-koka. Anton menghampiri bocah itu, berlutut, masih jualan. Dek, bocah itu mengangguk kecil. Iya bang, Ucok menepuk kepalanya. Lo tahu nggak? Lo yang bikin kita berangkat ke Gaza dulu. Bocah itu bingung. Saya, Anton tersenyum. Lo buka mata kita. Kalau hidup bukan soal siapa kuat, siapa kaya, siapa jago pukul, tapi siapa yang punya hati dan mau bergerak. 3 bulan kemudian, dokumenter berjudul Langkah Terakhir dirilis di berbagai platform dunia. Isinya tentang 7 preman Tanah Abang yang berubah karena seorang bocah tisu, tentang keberanian Rahmat mengungkap kebusukan dunia, tentang air mata, darah, dan cinta di tanah bernama Gaza. Dokumenter itu viral, dan setiap kali muncul pertanyaan di kolom komentar, apakah mereka sekarang masih hidup? Yukapan, Yukakdi, penutup film menjawab semuanya. Kita nggak tahu sampai kapan hidup. Tapi satu hal pasti, selama ada kezaliman, kami tidak akan diam. Bahkan, jika langkah kami adalah langkah terakhir. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya, dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.